Aman, aman kok. Itu punya Andre Taulani, jangan diambil. Bagaimana guru ibu mengajarkan ketika lihat anaknya minum pakai tangan kiri. Nah, Rasul itu minum pakai tangan kanan. Itu pasti berbekas. Gue udah nanya ke Pak Ustadz, ya. Sekarang ke Kang Ferry. Apa itu? Ini gue mau nanya gimana cara membesarkan anak setelah bercerai. Wah. Dan kemudian menikah lagi. Nikah lagi dan punya anak lagi. Dan punya anak lagi. Alhamdulillah. Nah, itu pasti ada taktik dan tata cara. Taktik, Bu. Formasi begitu. Oh, ya. Gimana itu, Kang Ferry? Caranya gimana, Pak Ustadz ya? Lah, kan saya nanya. Oh iya. Nah, takutnya kan saya salah jawab. Iya. Saya pengen tahu juga menurut Islam Berdasarkan seperti apa. pengalaman Kang Ferry lah. Iya, kalau ditanya bagaimana caranya sih saya susah untuk memplanning, Pak Ustadz. Maksudnya saya tidak punya rencana untuk sekian tahun. Udah, saya percaya lillahi ta'ala, saya sudah ada jalannya begini, udah jalanin aja gitu. Oke. Yang penting saya merasa saya sudah memberikan Aduh. Mantap. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Aman kok. Itu punya Andre Taulani, jangan diambil. Mumpung orangnya nggak ada, kita pakai aja. Jadi gitu Pak Ustadz, kalau saya sih yang jalanin aja gitu. Yang penting saya sudah merasa memberikan yang terbaik, mulai pendidikan agama, terus pendidikan juga di sekolahnya seperti itu. Jadi hidup ini harus ada program. Ya. Ya, tidak boleh pasrah. Oh tidak. Ya, kita harus punya perencanaan. Betul. Program. Target gitu ya. Kita lakukan. Setelah itu kita berdoa, berikhtiar. Setelah itu baru kita tawakalilallah. Nah, itu bedanya orang beriman. Dia berikhtiar dan bertawakal setelah berdoa. Nah, soal mendidik anak, silakan baca buku riset, ya, pendidikan psikologi anak, silakan baca. Tapi keliru ketika tidak membuka Al-Quran untuk mendidik anak. Ya, nah dalam Al-Quran ada satu tuh nama surah yang Allah kasih namanya sebagai nama surah, namanya Luqmanul Hakim. Beliau itu digelari sangat pandai dalam mendidik anak. Padahal beliau bukan nabi dan bukan rasul. Tapi diberi nama surah Luqman. Karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Nah sekarang bagaimana cara mendidik anak? Menurut Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah. Jangan menserikatkan Allah. Itu dulu yang pertama. Akidah dulu. Ya. Nah, anak-anak usia balita, bawah 5 tahun, itu kan senang nyanyi. Betul. Maka kita kasih lagu, senang lagu, dia perkenalkan lagu itu, tapi akidah, ya. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ganti, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Banyak Tuhan di Indonesia, minimal ada 5. Tapi 6. Kan gini. Dia menunjukkan gini 1, 2, 3. Gitu kan Pak Ustadz ya. Hah? Elah. saya kan begini. Oh begitu. Tukang sapu emang capek banget. Jadi minimal, tapi di situ anak diajari akhlak. Karena kita bukan negara Islam, tapi kita mengakui ada 6 agama. Ya, dulunya 5, sekarang sudah Konghucu juga diakui. Nah, disampaikan ke anak kita, nih 5 nina masing-masing punya Tuhan. Tapi Tuhanmu Allah. Selain Allah bukan Tuhan kamu. Tapi kamu tidak boleh menghina Tuhan yang 4 ini. Itulah toleransi dari ajar. Ya, itu ajar anak kita. Bangun tidurku terus mandi, salah. Bangun tidurku terus sholat. Betul. Tidak lupa wudhu dulu. Nah itu artinya diganti lagu-lagu. Ya, kenalkan anak kita tentang Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki,
4 perempuan, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru tahu hari ini 7 anak Nabi. Ah, iya. Iya. Udah tahu. Udah tahu. Saya yang lagu pertama juga tadi tuh saya baru tahu tuh. Saya taunya bangun tidur ku cari istri. Wah. Wah, parah. Mendidik anak. Jadi saudaraku sekalian, saya cinta kalian karena Allah. Mendidik anak ini penting. Bukanlah perkara sesuatu yang kita serahkan saja ke sekolah. Iya, iya. Tidak. Pendidikan yang utama adalah di rumah. Pada zaman Nabi tidak ada pesantren. Pada zaman Nabi tidak ada universitas. Iya. Tapi di mana mereka? Rumah. Guru paling hebat ibu. Betul. Jadi guru itu ibunya. Bagaimana guru ibu mengajarkan ketika lihat anaknya minum pakai tangan kiri. Nah, Rasul itu minum pakai tangan kanan. Itu pasti berbekas. Ya, sampai anak kita dewasa. Nah, dia nonton TV, lihat-lihat bicara kotor, langsung ibunya masuk. Nah, itu contoh yang salah. Pak Ustadz, ada nggak sih tips-tips untuk mendidik anak biar anak sama ibu tiri itu akur? Itu sebagai ayah harus gimana Pak Ustadz? Lu nyindir gua ya? Jadi memang ibu sambung, kalau dulu disebut ibu tiri, ya. karena ibu tiri ini selalu dibayangkan lebih kejam, Jahat, iya. ya jahatnya. Ibu tiri Itu karena hanya cinta. Nah itu film itu dulu ada kasetnya itu. Benar, ini. benar. Pergi ke. Iya, pergi ke. Nah ibu tiri itu. Ya, maka yang ada di benak ibu tiri, maka diganti ibu tiri menjadi ibu sambung. Ibu sambung. Tidak ada orang yang mau punya rumah tangga yang cerai. Semua kita mau kalau perlu sampai akhir hayat. Tapi kan hidup ini bukan sesuai mau kita, tapi mau Allah. Nah sekarang kalau kita sudah tahu ada kita punya anak, gadis atau lelaki atau 2, 3. Sebelum menikah itu dulu anak diajak ngomong. Iya. Saya mau menikah. Anak juga enggak boleh larang bapaknya menikah. Ada orang tua sudah bapak-bapak sudah 70 tahun mau menikah, marah semua anaknya. Saya datang, kenapa kau larang bapakmu menikah? Kami sudah mampu Ustaz, apalagi dia butuhkan. Saya bilang, kamu mampu temani bapakmu tidur? Ya kan? Itu lagi, oke. Ya, ini kisah nyata nih, ini kisah nyata. Sudah itu, kalau besok-besok bapakmu sakit, kamu mampu urus. Iya, betul. Akhirnya menikah. Allah takdirkan setelah menikah kena stroke itu bapak. Nah, saya bilang coba kalau bapakmu tidak dinikahkan waktu itu, kamu cebok bapakmu. Iya. Untung ada istrinya sekarang. Nah, dengan catatan bapak sebelum menikah seperti abang ini kan masih muda. Ya kan sampaikan ke anak kriteria apa yang kamu mau. Ini bukan egois, bukan kepentingan kita saja. Karena mau dapat istri yang cantik meskipun bisa mengancam masa depan moral anak kita harus mengalah sebagai orang tua. Kadang-kala orang tua harus mengalah untuk kepentingan anaknya yang lebih panjang. Oke, saya mau Pak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, Bapak maunya apa? Kita diskusikan. Insya Allah setelah itu minta tolong kepada Allah supaya Allah yang lembutkan hati anak, supaya Allah lembutkan hati. Karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Nah, minta, sudah diskusi ke anak. Nah, calon istri juga diberitahu. Kamu ndak mampu ndak? Istri anak saya ini 2 orang. Satu karakternya begini, begini, begini. Kamu mampu ndak? Ini jangan bicara cinta. Ini bicara rumah tangga. Ya, kalau setuju, oke. Kalau kau mampu, oke. Tidak mampu, lebih baik kita tapikan rasa cinta yang sesaat ini. Understand. Saya mau lanjut pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Ya. Kan ada sekarang fenomena yang dimana working dad, working mom, semuanya sibuk. Sehingga anaknya disekolahin, di sekolah yang mahal dan diserahkan saja kepada gurunya. Wah. Gimana itu, Tat? Soalnya dua-duanya sibuk. Uang tidak boleh melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Iya. Karena kewajiban orang tua itu bukan sekedar finansial, tapi ada kasih sayang. Oke. Ya, banyak orang tua disekolahkan anaknya karena lepas tanggung jawab. Dia maunya, duit saya ada, saya ini, saya serahkan. Tidak begitu.
Bahkan ada anak yang akhirnya merasa disingkirkan dari rumah. Ya, banyak yang curhat sama saya. Kenapa saya dibawa ke pesantren? Jauh dari rumah. Saudaraku yang lain tidak. Saya disingkirkan. Nah, itu harus betul-betul penuh pertimbangan. Sebenarnya apa guna punya harta, jabatan, kekayaan yang banyak kalau anak kita tidak ada faedah akhlaknya. Besok-besok saya meninggal, bukan kawan saya yang doakan saya. Coba lihat di grup WhatsApp kalau ada yang meninggal. Jangankan ketik doa, bahkan baca doa, ngetik doa saja tidak mau. Apa dia kirim? Stiker. Iya benar. Al-Fatihah. Tidak dia baca itu. dibaca. Stiker aja dikirim. Nah, siapa yang doakan kita? Anak. Dan tidak mungkin anak bisa baik kalau dari kecil tidak diperhatikan. Pras, Iya Pak Ustadz. dengar baik-baik doa orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani saghira. Bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka. Ini garis bawahi. Garis bawahi stabilo cetak miring kasih bol. Wah. Bikin cutting stiker sekalian. Penting. Nah, ini garis bawahi. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya. Kalau sayangnya satu, maka anak itu pasti satu juga sayangnya. Kalau orang tua sayangnya 200, anak itu pasti 200 juga sayangnya. Makanya dikatakan sebagaimana mereka menyayangi saya. Ya, tapi kan yang banyak sekarang ini orang tua terlalu sibuk cari harga. Terlalu. Kau itu rumah? Iya Ani. Cukup Roma, cukup. Mancing, mancing. Jadi anak disekolahkan sekolah mahal. Iya. Tidak berarti setelah mahal orang tua lepas tanggung jawab. Minimal dia tetap kontrol sekali seminggu. Lihat di pesantren, banyak kan anak-anak juga jadi korban. Kenapa? Orang tuanya tidak punya waktu untuk mengontrol. Mestinya untuk menghilangi bullying, menghilangi lain-lain sebagainya. Hari Ahad minimal datang ibunya. Iya. Kontrol, nak ada masalah apa Ya, nak, cerita. ada apa, cowok cerita. Itu, tapi kan orang tua setelah bayar mahal-mahal, urusanmu deh sekolah. Enggak, sekolah taunya lunasi pembayaran. Iya kan? Nah, kemudian termasuk selain sekolah, Pras, Ya. orang tua kegagalannya memilih kos ketika anaknya merantau sekolah. Iya betul. Dia tinggal di Makassar, anaknya dikirim sekolah ke Jakarta, ngekos. Perhatikan, jangan kosnya campur laki perempuan. Harus betul-betul kos perempuan, kos laki-laki, kos laki-laki. Ada ibu kosnya yang penting dia bayar. Mau anakmu pulang atau tidak, tidak ada urusan. Pas banget lu dateng nih. Pas banget. Gua di sana acara salamatan sono. Kenapa? Sendal hilang. Sepatu hilang, peci hilang. Lah kok bisa Bel? Ustadz di sana ceramahnya marah-marah mulu. Saya ketiduran saat untung dapat ini. Memang juga itu, saya melihat fenomena, ada juga ustadz itu ceramah dari salam pertama sampai salam kedua, neraka aja terus. Oh, kamu dibanting, digintil lidahmu. Saya bilang anak muda, nggak ada enaknya, udah usah denger ceramah, deh menakutkan. Tadi kayak gitu Bel, ceramahnya. Iya tadi. Siapa nama ustadznya Bel? Saya nggak berani jawab.